Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami mau mempresentasikan karya ilmiah mata kuliah pengantar sistem cerdas. Dan ini adalah kelompok kami. Nama saya Erik Verano, NIM saya 19SA1096. Yang kedua, Ahmad Saibani dengan NIM Ahmad Saibani 19SA1081. Satu lagi Rizky Widya Nugroho dengan NIM 19SA1185. Ya, dan ini ringkasan materi. Video call atau panggilan video adalah teknologi di mana kita bisa berkomunikasi bertatap muka atau face to face dengan menggunakan gadget, smartphone, laptop, dan juga komputer atau perangkat yang terhubung ke jaringan internet dan memiliki fitur kamera. Pada aplikasi ini, kami memasukkan default beberapa karakter, tapi pengguna jangan khawatir, kami juga menyediakan fitur custom sehingga pengguna bisa membuat karakter sesuai keinginan mereka. Aplikasi ini mungkin cocok dengan orang yang susah bergaul atau introvert karena biasanya orang seperti itu susah bergaul dan sulit mendapatkan teman. Maka di aplikasi ini mungkin mereka bisa belajar sedikit tentang komunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Kata kunci komunikasi. Pada semua makhluk hidup berkomunikasi secara langsung atau tidak langsung untuk saling memahami maksud satu sama lain. Maka kami membuat ini untuk membantu agar mempermudah dalam komunikasi. 2. Interaksi. Suatu kegiatan yang dilakukan satu orang atau lebih saat berbicara atau bertukar informasi. Edukasi. Kami ingin membantu pengguna untuk mengasah rasa kepercayaan diri dengan melakukan interaksi dengan karakter di aplikasi ini sebelum menghadapi orang lain di dunia nyata maupun dunia maya. Pembelajaran. Supaya pengguna merasa lebih percaya diri saat melakukan interaksi dengan orang lain. Hiburan. Aplikasi atau fitur ini juga bisa untuk menghibur bagi pengguna jika pengguna mulai jenuh dengan lingkungan sekitar. Di sini pengguna bisa membuat karakter sesuai keinginan mereka sesuai fitur. Dan di sini mau dilanjutkan oleh Rizky Widya tentang latar belakang penelitian. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi Erik sampaikan. Latar belakang penelitian. Komunikasi adalah salah satu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap manusia, baik komunikasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi dengan orang lain di dunia ini. Tidak hanya harus bertatap muka langsung, tapi bisa dengan chatting maupun video call. Chatting adalah teknologi dalam sebuah jaringan untuk mengirim dan menerima pesan ke pengguna lain yang tersambung dalam suatu jaringan atau internet. Dan sekarang sudah banyak aplikasi tersebut yang ada di web, desktop maupun mobile. Semua ini bukan lagi hal yang diminati, melainkan sebagai kebutuhan sosial manusia agar dapat berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan teknologi yang semakin meningkat seiring juga dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi pada umumnya masih menggunakan kawat tembaga untuk menyelipkan suara. Tapi layanan komunikasi tidak hanya sebatas layanan suara, namun juga merambat ke arah multimedia. ADSL, Digital Subscriber Line, merupakan salah satu varian dari XDSL yang memiliki kapasitas transmisi dari pelanggan ke central office atau sebaliknya besar. Layanan SPEDI itu sendiri merupakan suatu layanan dengan basis teknologi DSL, Digital Subscriber Line, di mana layanan ini dapat mengakses internet dengan kecepatan tinggi dan dapat mengakses yang lain secara bersamaan. Namun kenyataannya SPEDI hanya dimanfaatkan untuk layanan data. SPEDI dapat dimanfaatkan untuk layanan lain seperti VoIP dan video conference.
Video conference merupakan layanan di mana beberapa orang pada tempat yang berbeda dapat melakukan video call secara bersamaan. Hanya saja, selain suara, setiap orang dapat melihat semua peserta conference secara langsung. Banyaknya aplikasi yang digunakan saat ini banyak pengguna dalam proses bertukar informasi. Sama halnya dengan perkembangannya, banyak fasilitas didukung pada sebuah perangkat mobile phone, kamera, dan lain sebagainya. Dari banyak perangkat dan fasilitas yang terdapat pada mobile phone, Android telah banyak pengembang aplikasi yang mulai bersaing untuk memberikan aplikasi perangkat mobile phone Android. Salah satunya aplikasi video call sangat berguna untuk dunia maya. Aplikasi video call banyak jenis dan juga banyak fungsinya. Hubungan sebuah mobile phone, pengembang banyak aplikasi dan berbagai jenis fungsi dan fitur kegunaannya. Sebuah aplikasi video call identik dan fasilitas kepada pengguna berkomunikasi. Ini dan dukungan pada perangkat mobile phone telah dapat diimplementasikan sebagai video call. Materi dilanjutkan oleh Bani. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya Rizky, yaitu pengembangan aplikasi video call telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Ini pengembangan aplikasi video call dengan layanan koneksi jaringan lokal seperti halnya koneksi jaringan Wi-Fi. Aplikasi yang terkenal saat ini telah banyak beredar dan digunakan oleh banyak pengguna dengan layanan internet. Akan tetapi, juga ditemukan beberapa pengguna yang tertarik menggunakan aplikasi video call Wi-Fi karena pengguna murah. Lihat kebutuhan dan fungsi yang diinginkan oleh pengguna, perlu pengembangan aplikasi yang dapat diimplementasikan dengan jaringan lokal dengan aplikasi video call. Dengan pemanfaatan Wi-Fi dalam video call dapat mengurangi biaya dalam pemakaiannya. Juga salah satu kelebihan dari Wi-Fi adalah kepraktisan. Tidak perlu repot memasang kabel network. Untuk masalah kecepatan, tergantung sinyal yang diperoleh. Memungkinkan local area network untuk dipasang tanpa kabel. Gus akan mampu mengurangi biaya untuk pemasangan dan perluasan jaringan. Selain itu, juga Wi-Fi dapat dipasang di area yang tidak dapat diakses oleh kabel, seperti area outdoor. Untuk kualitas layanan dan mekanisme untuk penghematan tenaga membuat Wi-Fi sangat cocok untuk alat yang bentuknya sangat kecil, latency sensitif. Contohnya seperti suara dan video. Video call friend juga mempunyai beberapa fungsi sebagai alat komunikasi antara satu orang dengan yang lain. Dan aplikasi ini juga sangat berguna bagi orang yang mempunyai suatu kelainan seperti tuli dan bisu. Friend, ini komunikasi dapat dilakukan dengan bahasa isyarat melalui layanan yang ada di aplikasi tersebut. Begitu juga untuk orang-orang yang berada di tempat lain, yang jauh dan ingin komunikasi dengan orang yang berada di tempat jauh pula. Video call friend dapat digunakan sebagai alat yang menyalurkan gambar serta suara dalam bentuk video sehingga terlihat seperti nyata. Perkembangan yang sangat pesat ini. Kami menambahkan fitur untuk berkomunikasi dengan animasi atau karakter sesuai keinginan kalian, agar lebih nyaman. Pelajaran bagi para introvert atau orang yang masih malu-malu untuk bertatap muka langsung dengan lawan bicaranya. Berdasarkan sekilas latar belakang di atas, penulis menyimpulkan sebagai konsep penelitian dan perancangan yang akan dilakukan untuk hari ini adalah dengan judul Video Call Friends. Mungkin akan dilanjutkan oleh Saudara Erik, silakan. Ya, di sini saya mau lanjutkan dari Bani tinjauan pustaka.
Kami melakukan beberapa pengamatan atau analisis melalui beberapa sumber dari internet. Kami sudah mencantumkannya di daftar pusaka. Metode akan dilanjutkan oleh Rizky Widya. Ya, yang pertama analisis. Identifikasi masalah adalah proses paling penting dari proses lain. Pada tahap ini, alat yang dibuat memiliki fungsi membantu seseorang untuk menemani kesendirian atau kebosanan. Ini juga bisa untuk mengisi waktu luang seseorang dan untuk mengatasi rasa kurang percaya diri bagi sebagian orang. 2. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang studi pustaka, pengumpulan data dengan cara melakukan studi, analisis dan dokumentasi literatur, dan sumber catatan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dasar teori yang mendukung lebih banyak didapat dari sumber internet dan buku-buku pendukung diajarkan. 3. Perancangan perangkat keras dan lunak. Perancangan dilakukan untuk mendapatkan deskripsi arsitektural perangkat lunak dan deskripsi antarmuka. Hasil perancangan berupa dokumen deskripsi perancangan perangkat lunak. Yang keempat, proses penulisan program yang merealisasikan rancangan sistem yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman dengan mengikuti kaidah pemrograman yang berlaku. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani. Ya, baik, selanjutnya adalah pengujian. Pengujian perangkat lunak metode ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan pengujian terhadap perangkat lunak yang telah selesai dibuat, untuk mencari error atau bug yang kemungkinan masih terdapat pada perangkat lunak. Evaluasi. Tahapan pengambilan kesimpulan mengenai aplikasi yang dirancang, apakah aplikasi tersebut dapat berjalan sepenuhnya. Baik, cara kerja, silakan Erik. Ya, cara kerja VCF. Mungkin cara kerja VCF seperti aplikasi video call lainnya yang menampilkan gambar si pengirim dan penerima, yaitu dengan melakukan kontak ke nomor tujuan. Tapi VCF berbeda di sini, bukan hanya sebatas untuk menampilkan pengiriman dan menerima pesan, tapi juga untuk melatih rasa percaya diri seseorang untuk menghadapi orang lain saat berbicara atau interaksi. Bila mana di aplikasi video call lainnya hanya menampilkan penerima dan pengirim. Di sini pengguna bisa membuat karakter penerima sendiri sesuai fitur yang ada, tanpa memasukkan nomor tujuan agar mempermudah penggunaan. Ya, di situ ada daftar pusaka tentang lampiran yang mau dicari. Iya, ini sekian dari kelompok kami. Kelompok kami dari Bani, Erik, dan Rizky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.